dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Dan hari ini juga kembali Ibu akan menyampaikan pedah-pedah dalam bahasa Karonya, atau bahasa Indonesianya adalah motivasi. Ibu ambil dari satu kata malas, di mana malas adalah penyakit sejuta umat. Artinya semua golongan masyarakat pernah mengalami malas. Tapi yang perlu kamu ingat, malas adalah kemenangan saat ini tetapi kegagalan di masa yang akan datang. Orang sukses memikirkan masa depannya, bukan hanya memikirkan hari ini. Maka pastikan kamu bukan orang-orang malas tersebut. Kamu harus tetap semangat mengikuti pembelajaran kita meskipun daring ini sedikit menjenuhkan, melelahkan, dan membosankan. Tapi pastikan kamu mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai dengan baik, karena pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan tepat pada waktunya. Peradaban Yunani kuno yang berlangsung dari tahun 800 sampai 146 sebelum Masehi. Nah, didirikan oleh suku Ionia. Kemudian kata Yunani itu berasal dari kata Ionia. Peradaban Pulau Kreta ditambah dengan peradaban Mykenai akhirnya nanti melahirkan yang namanya peradaban Yunani kuno. Sehingga singkatnya terdapat dua peradaban yang mengawali terbentuknya peradaban Yunani kuno, yaitu peradaban Pulau Kreta yang berlangsung dari tahun 3000 sampai 1450 sebelum Masehi dan peradaban Mykenai yang berlangsung dari tahun 1600 sampai 110 sebelum Masehi. Ada 3 periode peradaban Yunani, yaitu ada periode Arkais yang berlangsung dari tahun 800 sampai 500 sebelum Masehi. Kedua ada periode Yunani Klasik yang berlangsung dari tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi, dan berikutnya ada periode Yunani Helenistik yang berlangsung dari tahun 323 sampai 146 sebelum Masehi. Nah, penjelasannya demikian. Periode Arkais itu terbentuk negara-negara polis. Di zaman periode Arkais ini terbentuk negara-negara polis. Negara polis artinya negara kota yang ada di Yunani. Polis yang terkenal saat itu di Yunani ada 2, yaitu Polis Sparta dan Polis Athena, yang masing-masing memiliki kekuatan lebih dibandingkan negara polis lainnya. Nah, kalau Polis Sparta atau negara kota Sparta itu berfokus kepada pengembangan militer, jadi hidupnya keras, masyarakatnya juga keras. Sedangkan kalau Polis Athena itu berfokus kepada pemerintahan dan ekonomi, jadi masyarakatnya lebih lembut dan lebih intelektual. Nah, kemudian di zaman periode Yunani Klasik itu adalah zaman di mana terjadinya 2 peperangan besar, yaitu antara Yunani Persia dan Sparta Athena. Yunani yang saat itu dibantu sama bangsa Persia melawan Polis Sparta dan juga Athena. Nah, peperangan ini berakhir dengan dikendalikannya Yunani oleh Sparta. Artinya, peperangan ini dimenangkan oleh Polis Sparta dan berhasil menguasai Yunani sepenuhnya. Nah, di zaman berikutnya ada periode Yunani Helenistik, yaitu antara perpaduan kebudayaan Yunani, Persia, dan Mesir. Jadi kebudayaan Helenistik atau periode Yunani Helenistik itu adalah perpaduan antara 3 budaya, yaitu budaya Yunani, Persia, dan Mesir. Itu berlangsung sejak berkuasanya Alexander Agung. Nah, tujuannya untuk menjaga kesetiaan serta memperkuat persatuan antara Yunani dan wilayah yang dikuasainya. Itu adalah tujuan dari dibentuknya periode Yunani Helenistik. Nah, kemudian berikut beberapa hasil kebudayaan dari peradaban Yunani kuno. Tentunya nanti ada di bidang sistem pemerintahan, yaitu demokrasi, di mana demokrasi secara singkatnya artinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sama seperti arti demokrasi atau makna demokrasi di Indonesia. Nah, nanti dalam sistem pemerintahan ini dari Yunani kuno ada 3 lembaga pemerintahan. Ada Bowl, yaitu lembaga pemerintahan
kemudian ada Heliai yaitu lembaga peradilan rakyat, dan ada Eklesia yaitu majelis rakyat. Nah, ketiga lembaga peradaban Yunani ini ternyata sampai sekarang masih diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Seperti di Indonesia, ada dia 3 sistem pemerintahan, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan berkaitan pula dengan asas pemerintahan menurut Montesquieu yang dikenal sebagai trias politica, yaitu membagi pemerintahan ke dalam 3 bentuk bagian: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Legislatif itu adalah MPR dan DPR, eksekutif adalah presiden dan wakil presiden, sedangkan kalau yudikatif adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian kata demokrasi sendiri secara etimologis atau asal-usul katanya itu terdiri dari 2 kata, demos dan kratos, yang kalau digabungkan menjadi demokrasi. Nah, demos artinya adalah rakyat, sedangkan kratos artinya adalah pemerintahan. Ingat saja, yang paling suka demo itu adalah rakyat, dan yang tinggal di kraton atau di istana itu adalah pemerintah. Jadi mudah untuk mengingat secara etimologis kata demokrasi. Nah, kemudian demokrasi pertama kali dan tertua itu dilaksanakan di Yunani. Dan beberapa negara menggunakannya hingga saat ini. Contohnya negara kita, negara Indonesia. Nah, hasil kebudayaan lainnya dari peradaban Yunani kuno di bidang ilmu pengetahuan yaitu melahirkan beberapa filsuf pengetahuan alam, matematika, ilmuwan yang sampai saat ini perannya sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Contohnya Pitagoras, yang merupakan seorang filsuf matematika sehingga dijuluki sebagai bapak bilangan. Dan di mata pelajaran matematika, hukum Pitagoras sampai saat ini masih digunakan. Kemudian ada Demokritos, yaitu penemu unsur atom, yang saat ini juga masih dipelajari di bidang kimia. Kemudian ada Archimedes, penemu dalil Archimedes, yang dipakai di mata pelajaran fisika. Jadi sehingga Archimedes ini dijuluki sebagai bapak sains eksperimental. Jadi kalau dari segi bidang ilmu pengetahuan, dari peradaban Yunani kuno melahirkan para tokoh-tokoh atau ahli dalam berbagai bidang mata pelajaran. Dan sampai saat ini, dunia masih menggunakannya dan mengakuinya. Seperti hukum Pitagoras, kemudian atom, kemudian juga masalah rumus dari dalil Archimedes, dan sampai saat ini masih digunakan. Nah, itu semua tokoh-tokoh hebat tersebut berasal dari daerah Yunani kuno. Nah, kemudian hasil budaya peradaban Yunani kuno di bidang filsafat. Yunani merupakan negara tempat lahirnya para ahli filsafat yang dijuluki sebagai filsuf. Nah, para filsuf ini dianggap sebagai peletak dasar ilmu pengetahuan atau sains modern. Berikut para filsuf yang dimaksud. Socrates misalnya, itu membahas tentang etika dan keutamaan. Kemudian ada Aristoteles tentang makhluk politis atau makhluk berpolitik dan sebagainya. Nah, kemudian ada peninggalan kebudayaan Yunani kuno dalam bidang lainnya. Kalau di bidang seni, ada seni pahat, ada tembikar, kemudian desain koin. Jadi, kalau ada uang logam negara-negara saat ini, negara lainnya seperti mungkin negara Indonesia, kalau uang logamnya itu misalnya menggambarkan tentang burung Garuda, kemudian juga rumah adat atau mungkin yang lainnya, kalau dalam bidang koin itu, ilmu desain koin itu diambil dari peradaban Yunani kuno. Seni pahat, seni ukir, tembikar juga masih diambil atau diadopsi dari peradaban Yunani kuno. Jadi sebenarnya dari segi kesenian juga peradaban Yunani kuno masih berpengaruh sampai saat ini. Kemudian kalau dari segi arsitektur, dia punya yang namanya gaya Dorik, Ionik, dan Korintia. Ini lebih ke arah bentuk bangunan yang hampir mirip seperti bentuk gereja-gereja, ya.
karena bangunan Yunani kuno memang bangunan yang megah. Nah, berikutnya ada Olimpiade, yaitu asal muasal cabang olahraga dunia seperti cabang atletik, gulat, tinju, dan berkuda. Bahkan lari maraton juga itu berasal dari peradaban Yunani kuno. Kalau sampai saat ini di bidang olahraga kita lihat ada pertandingan atletik, ada pertandingan gulat, tinju, berkuda, dan juga maraton, semuanya itu diadopsi dari kebudayaan Yunani kuno. Yunani kuno lah pencetus pertama kali cabang olahraga dunia seperti yang Ibu sebutkan barusan. Nah, ini dia tadi mewakili kalau ilmu pengetahuan, ada tokoh Socrates, kemudian sistem pemerintahan dari segi bangunan. Ini dia bentuk bangunannya juga sangat klasik. Kemudian ada gaya arsitektur yang barusan Ibu sebut seperti gaya Doria, gaya Ionia, dan gaya Krontian. Gaya arsitekturnya, bentuk bangunannya yang megah. Dan sampai saat ini juga masih digunakan di Indonesia. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi kita ini dapat bermanfaat bagi anak kami sekalian. Dan jangan lupa catat materinya, kemudian kerjakan tugasnya dengan baik sampai selesai. Dan akhir kata Ibu mengucapkan salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.